ketika kami diminta untuk memberi persetujuan untuk tempat ini dalam halakoh tentang kanun asasi, saya tidak berpikir panjang, langsung setuju. Kenapa? Gedung ini dulu zaman Orde Baru disebut gedung GBHN, garis-garis besar haluan negara, karena disinilah dahulu MPR bersidang untuk menetapkan GBHN. GBHN itu adalah kanun asasinya negara. Ini berarti gedung kanun asasi namanya. Sekarang, pada saat amandemen Undang-Undang Dasar tahun 99, 2000, 2001, 2022, 2002, gedung ini juga dipakai untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau hari ini kemudian tuan-tuan dan puan-puan membicarakan tentang kanun asasi, itu sesuatu yang sangat mendasar bagi perjuangan kita semua sebagai bangsa. Tadi Kiai Kikin sudah panjang lebar berbicara tentang bagaimana kanun asasi disusun oleh Hadrati Syekh tahun 2026 sampai selesai. Suasana ketika itu dalam kondisi carut-marut umat Islam. Kekhalifahan Utsmaniyah baru saja bangkrut dan dikalahkan oleh kekuatan Kemal Atatürk di Turki. Kekuasaan di Arab baru saja beralih ke paham Wahabi. Gerakan-gerakan Islam di mana-mana mulai mencari bentuknya sendiri, bahkan di Indonesia. Tapi apa yang dilakukan oleh pendiri Nahdlatul Ulama? Beliau menyusun kanun asasi. Apa maksudnya dengan kanun asasi itu? Kanun asasi itu kalau tuan-tuan dan tuan-tuan baca dengan seksama, ingin menjadikan NU bukan sebagai musuh dan ancaman bagi gerakan manapun. NU harus menjadi solusi bagi problem keumatan. NU harus menjadi jaminan tentang persatuan. NU harus menjadi kekuatan yang merangkul atas kekuatan-kekuatan minoritas. Dan itu kemudian diterjemahkan dalam sejarah, dalam NU berkiprah. Itu sebabnya kemudian sekitar tahun 42-43, banyak anak santri masuk Laskar Hizbullah Sabilillah. Karena itu bagian dari keyakinan membela negara. Dan keyakinan membela negara itu adalah keyakinan yang disusun dalam kanun asasi. Ketika pendudukan Belanda kalah tahun 43 masuk Jepang, kita mengira Jepang akan membantu kita. Dan semua santri-santri hampir sebagian besar masuk dalam Laskar, Peta, dan masuk dalam Sabilillah dan Hizbullah. Termasuk Kiai Yusuf Hasim, putra beliau. Membela negara, merebut kemerdekaan bagian dari kewajiban. Dan itu keyakinan itu dibangun oleh Kiai Hasim. Bahkan kemudian setelah itu ada kesadaran untuk berjuang melalui jalur politik. Itu sebabnya kemudian Kiai Hasim membentuk Masyumi. Karena perjuangan lewat tentara, lewat bersenjata saja tidak cukup. Dan harus perjuangan melalui politik. Itu yang mendorong adalah karena kanun asasi. Kecintaan terhadap tanah air, bagian dari yang melekat dalam gerakan diri Nahdlatul Ulama. Maka setiap ancaman negara, setiap ancaman perpecahan, setiap ancaman desintegritas, NU selalu tampil ke depan membela bangsa dan negara. Tahun 52, tahun 53 ketika pemberontakan DITII, pemberontakan PRRI terjadi di mana-mana. Kekuasaan presiden mulai dipertanyakan karena Presiden Soekarno ketika itu bukan hasil pemilihan umum, bukan hasil pilihan MPR. Maka kemudian mulai dipertanyakan.
dan ancaman terhadap negara mulai dirasakan. Apa yang terjadi? Kiai Masykur ketika itu kemudian mengumpulkan para ulama di Cipanas tahun 53. Ada yang mengklaim dirinya Amirul Mukminin, dan itu berbahaya bagi keutuhan negara. Kalau Bung Karno ketika itu tidak dianggap sebagai pemimpin yang sah, maka itu berarti implikasinya kepada hukum-hukum fikih. Seluruh keputusan pengadilan agama tidak sah, seluruh keputusan KUA tidak sah, pernikahan yang dicatat KUA pun tidak sah, karena ini bukan hukum yang disepakati bersama. Itulah sampai di situ pikiran kiai-kiai kita, para pendahulu kita, para pemimpin kita, sampai detail bagaimana menyelamatkan negara. Maka Kiai Masykur ketika itu mengumpulkan kiai-kiai di Cipanas, maka kemudian Bung Karno mendapatkan gelar Waliyul Amri Bidzaruri Bisyaukah. Itu bagian dari penguatan, bagian dari ijtihad para ulama, para kiai untuk bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara. Itu terjadi kenapa? Karena kanun asasi. Jadi kanun asasi ini adalah semangat filosofi yang hidup sepanjang zaman. Indonesia beruntung ada Nahdlatul Ulama. Indonesia beruntung karena ada kanun asasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.